Selebtubers, nama Firdaus Aibowo belakangan ini terus menjadi sorotan. Usai aksinya yang mencolok di ruang sidang dalam kasus pencemaran nama baik antara Hotman Paris dan Razman Arif Nasution. Dalam insiden itu, Firdaus tiba-tiba naik ke atas meja sidang saat kericuhan terjadi, yang akhirnya memicu banyak kritik dari berbagai kalangan termasuk pengacara ternama Otto Hasibuan. Setelah keterlibatannya dalam sejumlah kontroversi, Firdaus kini menjadi sosok publik yang sering menarik perhatian. Tak hanya dengan kasus hukum yang ditanganinya, tetapi juga dengan tingkah kelakuan randomnya yang kerap bikin geleng-geleng kepala. Nah, berikut ini 5 kerandoman Firdaus Aibowo yang dirangkum tim Selebtub TV. Buat yang penasaran, yuk kita simak cuplikan video berikut ini. Yang pertama, Firdaus ngaku punya gunung. Belum lama ini, salah satu tim pengacara dari Razman itu membuat heboh publik dengan pernyataannya yang sensasional. Kali ini, ia mengaku memiliki gunung yang mengandung uranium dalam jumlah besar, yang diklaim cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dunia selama 1000 tahun. Sontak nih guys, hal ini membuat banyak netizen yang mempertanyakan kebenaran klaimnya. Menurut Firdaus, gunung tersebut merupakan kompensasi jasa hukumnya usai menangani kasus cucu Raja Banten, Raden Prabu Ngabeawan. Ia juga menyebutkan bahwa dari 110.000 hektar tanah tersebut, ia memperoleh hak atas 50.000 hektar yang kini ditanami sawit. Gue punya gunung, Pak. Gue punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng, ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gue Pak gunung. Gunung apa? Hah? Gunung asli gunung di Parung. Itu gunungnya Bang Firdaus? Iya gunung gue. Anda punya gunung 700 ton di uranium, itu betul? Bukan gunung 700 ton. Jadi saya kan kebetulan nangani ahli waris daripada cucunya Raja Banten ya, namanya Raden Prabu Ngabeawan. Beliau punya verponding itu ada 2, luasnya 110.000 hektar dari mulai Parung sampai Jasinga. Nah tanah-tanah itu sudah ada penetapan pengadilan dan putusan pengadilannya. Nah separuhnya jasa hukum saya. Oh. Ya, termasuk gunung sawit itu. Jadi 500 hektar lebih tuh? 50.000 hektar. Total berapa tadi total? Total 110.000 hektar, separuhnya buat saya dikasih oleh klien. 50.000 hektar di daerah? Iya di daerah Parung. Oke. Di daerah Parung itu saya diberikan jasa hukum. Itu apa tuh sekarang ditanami apa itu? Sawit. Oh, Dan sawit. udah ada pernyataan dari pemerintah juga tentang PTPN. Dan itu surat-suratnya sudah diurus? Sudah. Atas nama Anda sebagian itu, 50.000 hektar tuh? Atas nama saya itu jasa hukum, bukan nama saya sertifikatnya. Kan itu belum disertifikat. Sebagai kompensasi bayaran hukum? Kompensasi bayaran sebagai kuasa hukum. Oke. Iya. Tapi kan artinya udah haknya milik Anda dong? Sudah hak saya separuh. Iya, tinggal dibuatkan sertifikatnya ya. Oke, luar biasa tapi 50.000 hektar tuh seluas apa berarti itu? Yang kedua, mengaku lebih kaya dari Hotman Paris. Tak hanya itu pula guys, ia juga mengaku memiliki kekayaan yang jauh melampaui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pernyataan ini pun sontak menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Bahkan segera direspon oleh Hotman Paris. Menurutnya, pernyataan Firdaus hanyalah omong kosong belaka. Bahkan, tikus got di rumahnya pun tidak percaya. Hotman lantas menantang Firdaus untuk membuktikan kekayaannya dengan membeli mobil mewah terlebih dahulu sebelum mengklaim memiliki gunung dan uranium. Yang ketiga, bisa jadi pawang hujan. Dalam kesempatan wawancara media, Firdaus sesumbar bisa memindahkan hujan layaknya seorang pawang hujan profesional. Dari video yang beredar, terlihat awalnya Firdaus yang hendak pergi meskipun di tengah hujan deras. Tanpa pikir panjang nih guys, Firdaus mengatakan kepada media, ia akan mencoba untuk memindahkan hujan. Sontak nih guys, aksi konyol tersebut segera mengundang tawa para jurnalis di lokasi. Pasalnya, hujan yang katanya mau dipindahkan justru makin deras guys. Waduh, Bang Firdaus ngelawak mulu nih. Bisa kali magang dulu sama Rara si pawang hujan biar ilmunya makin manjur.
52 bang. Bilang dulu mau ngapain, bilang dulu. Hari ini gua mau mindahin hujan ya. Bukan mindahin hotman ya, mindahin hujan ya. Awas, anggota hotman ke bawah juga gua mindahin kampungnya ya. Lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit pindah. 5 menit berhenti. Lihat jam tuh. Nah, ya, mindahin hotman. Mindahin hotman. Lu yang bener apa bang? Lo lihat aja 5 menit coba. Oh 5 menit. 5 menit ya. Udah rekam 5 menit. Gue bikin mau wawancara lo, sabar aja. Ya mau ngalahin Rara. Mau ngalahin Rara gitu. Firdaus kirim surat somasi dalam bahasa Inggris ke Lamborghini. Tak hanya menjajal jadi pawang hujan, Firdaus juga baru-baru ini bikin heboh dengan surat somasi dalam bahasa Inggris yang dikirim ke Lamborghini di Italia. Usut punya usut nih guys, ternyata surat itu berisi komplain terhadap pengusaha Rudy Salim yang diduga membocorkan honor Firdaus saat tampil di podcast. Dalam suratnya, Firdaus meminta agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tapi yang bikin ngakak nih guys, adalah momen ketika dia membacakan isi surat di hadapan awak media. Firdaus terdengar terbata-bata saat ngomong Inggris yang sontak menyoroti skill bahasa Inggrisnya. Sorry and good. We hope that Lamborghini can respond as soon as possible to our complaint letter as customer and immediately provide a reply to our letter. We hope that in future there will be no more. We have of our client Mr. Dr. Firdaus Oyowobo SMH. Lamborghini will follow up on the violation and call the marketing of Lamborghini sport car because one of the prestigious dealer committed a violation against prospective car owner. Thank for your attention. Ini gue tulis tapi gue suruh revisi sekretaris gue. Udah dikirim ke Lamborghini Italia sama Lamborghini Ferrari Italia. Firdaus sebut pengacara adalah pengangguran. Sejak namanya sering muncul di media, Firdaus makin sering bikin pernyataan kontroversial. Salah satunya yang paling bikin heboh, Firdaus sebut profesi pengacara itu pengangguran. Lah gimana tuh maksudnya ya guys? Menurut Firdaus, profesi pengacara adalah pengangguran karena mereka tidak punya pekerjaan tetap dan tidak digaji, tapi dilegalkan oleh negara. Waduh Bang Firdaus, kalau pengacara itu pengangguran, terus yang sering sidang dan menangani kasus itu apa? Job freelance. Coba deh selebtubers, yang profesinya pengacara tulis komen di bawah ini ya guys, apa iya pengacara itu mirip pengangguran? Memang saya nggak ada kerjaan. Kalau pengacara ada kerjaan, ada gajinya dong. Hah? Pengacara itu gak ada yang punya kerjaan. Pengacara itu pengangguran asli, tapi dilegalkan oleh negara. Bahkan ada kerjaan aja saya nggak kerjain. Banyak rekan saya yang ngerjain. Karena ada beberapa puluh pengacara di kantor saya. Saya punya 5 kantor pengacara. 5-5-nya terisi dengan pengacara. Jadi saya banyak nggak kerjanya. Saya lebih senang di rumah, telepon-telepon. Gimana perkara ini? Nomor sekian, sudah sejauh mana? Bagaimana replik kamu? Bagaimana eksepsi kamu? Saya lebih baik begitu daripada saya kerja. Gitu. Nah, itulah tadi 5 kerendoman Firdaus Oyowobo yang sering bikin sensasi. Gimana menurut kalian? Kira-kira mana nih yang lebih bikin ngakak?